Halo, Selamat datang di video kita kali ini. dan kita akan membahas tentang perilaku bullying di media sosial. Nah, kemarin kita kan habis bahas yang kasus itu, prank. bullying. Ya, prank. Dan mungkin kalau teman-teman belum lihat, ada di sini. Nah, kalau sekarang kita kenapa mau bahas bullying? Kira-kira kenapa nih? Kan yang prank kemarin kan bully sama netizen itu. Ya, ada beberapa. Kan dibully sama netizen, terus dia ketangkap, terus sama netizen itu masih dibully lagi. Jadi dia udah ketangkap sampai kepolisian dan tetap terus dibully. Akhirnya kalau saya pribadi kasihan juga. Ya, sebagai manusia lah, sebagai Iya. manusia. Dan tujuan kemarin kita bahas prank itu kan bukan untuk menyudutkan dia ya, pelaku prank ini, tapi kita lebih ke Kontennya itu loh. Ya, kontennya kita gimana caranya kita agar tidak prank dan mungkin Ya, mengalihkan perhatian bisa. selain ke prank. Dan kita tidak cuma tidak setuju dengan kontennya. Kok bisa kepikiran gitu loh? Kepikiran. Dengan konten membuat sampah gitu loh. Kok bisa kepikiran? Tapi ya mungkin imbasnya seperti itu karena dia kan ibaratnya dari dulu udah paling sering membuat konten-konten seperti itu. Yang kontroversial lah istilahnya. Tapi ya berhubung dia udah ditangkap dan ada pihak yang Ya, berwajib lah yang tidak menghakimi sendiri, ya kita Ya sudah serahkan pada dia lah. ya. Terus kita sekarang lebih membahas tentang kasus-kasus bully di medsos. Iya. Contohnya, biasanya kan mungkin teman-teman atau kita melihat di akun-akun medsos itu yang upload- lucu-lucu, ya, upload foto ataupun video mungkin yang mengindikasikan ke arah bullying agar kita tuh tergugah untuk membuli orang itu. Biasanya ya mungkin ada bentuk fisiknya yang kurang ya menarik perhatian lah. ya mungkin itu akhirnya jadi bahan-bahan bulian. Iya. Kok muka kayak batu bata? Nah, itu kan kalau seandainya dikembalikan ke teman-teman gimana rasanya? Emang kalian mau dikatain gitu? Kan pasti kebanyakan nggak suka ya. Iya. Nah, terus ada lagi nih, kebanyakan sekarang public figure kan lagi up-upnya ini. Iya. Terus mungkin fisiknya yang gendut atau mungkin fisiknya yang apa ya? gimana ya? Pokok Yang itu mengundang untuk kita itu menghujat lah. hujatan Nah, netizen itu loh. Itu kira-kira kenapa sih kok kita itu agar digiring ke situ? Kayaknya itu imbas dari perilaku si Public figure-nya public figure ini. Misal udah gini ya, saya sebagai netizen Iya. fisik gini tapi kok mencari kontroversi kayak gini. Akhirnya seperti ladang yang akhirnya bisa diserang terus. Iya, kayak kasih pupuk, kasih air, kan semakin subur ini ladang ini. Tapi juga imbasnya sebenarnya ada sisi positif, sisi negatifnya. Tapi menurut saya banyak sisi negatifnya. Karena kita nggak tahu psikologi orang. Akhirnya kan itu. kebanyakan ada yang mungkin depresi, akhirnya tidak percaya diri. Bunuh diri, Nah, gara-gara ada yang kayak kalian. gitu. Terus kalau sisi positifnya mungkin dia kalau di up sama akun-akun media sosial yang besar, akhirnya dia semakin tenar. Ya, semakin popularitas. Banyak job. Nah, itu. Nah, kayak kemarin King of TikTok yang gini. Dia kan awalnya dibully. Iya. Karena mungkin mukanya nggak sesuai dengan realita yang ada di nggak sebagus seperti yang di video di TikTok. Nah, kayak gitu kan. Terus ada juga Ratu TikTok ya, yang mungkin kalian sudah tahu. Ya, yang itulah pokoknya. Nah, mereka tuh selalu dapat hujatan. Dan ada salah satu, mungkin menurut saya itu public figure juga meng-up dia, ditanya, kira-kira kamu seneng nggak sih kayak gini? Ya, tapi ada beberapa public figure itu Juga memanfaatkan mungkin. membuat kontroversi. Nah, agar makin protes naik, terus dapat undang-undangan dari beberapa pihak terkait. Ya, stasiun TV. Stasiun TV kan bisa jadi. Kalau saya jadi public figure mah, Kalau ya, lagi sepi sepi job, ini saya buat kontroversi. Tabur aja kontroversi. Iya. Nah, nanti bikin klarifikasi. Gampang lah, kita itu hidupnya cuma kontroversi, klarifikasi gitu. Nah, terus kembali lagi kasus bullying. Kok saya sebenarnya semakin kesini saya juga agak kasihan. Iya. Yang ibaratnya juga kasihan lah. Ya, dasarnya emang kasihan. Soalnya kita nggak setuju dengan bullying itu. Karena apa? Kita nggak tahu kapan kita seumpama teman-teman menjadi seorang public figure, terus mungkin ada yang public figure lagi nonton ini, kan nggak ada yang tahu kapan dia bisa menjadi seorang public figure dan kapan dia harus menerima hujatan. Nah, itu. Kalau ini dia tiap hari udah dihujat, kapan dia merasakan nikmatnya dipuji? Nah, itu. Terus kalau ke pandangan kamu nih, public figure yang dihujat, mungkin dikata-katain lah di media sosial, dan dia di Instagram, mungkin di media sosialnya tetap biasa aja. Itu kenapa kira-kira? 1, mental dia sudah kuat. 2, dulu hujatannya lebih, dia pernah Sadis gitu ya. di story-nya pernah dapat hujatannya lebih dari itu. Jadi
udah pengalaman lah dengan hujatan-hujatan. Ketiga, dihujat kayak apapun, bumi tetap bulat. Oke. Bagaimanapun hujatnya, bumi tetap bulat, tidak merubah keadaan. Ya benar juga sih. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke mentalnya ya. Iya. Karena public figure itu pasti akan mendapatkan hujatan. Ibaratnya kita aja orang yang biasa, subscriber nggak ada, kita juga dapat hujatan. Iya, kayak dislike di bawah ini pasti ada dislike ini. Nah, itu juga nggak masalah menurut kita. Karena apa? Kita hidup di sekarang di dunia maya. Di dunia yang serba cepat, serba mudah. Dan kita tidak bisa interaksi langsung bersama kalian yang ada di sana. Kalian tidak tahu maksud saya tidak tahu maksud kalian. Saya tidak tahu kebutuhan kalian akan konten-konten apa. Nah, jadi kan kenapa kok adanya dislike dan like? Dan kebanyakan kenapa orang kok terlalu membanggakan namanya likes ya, bener gak? Iya. Karena dia hidup hanya untuk mencari kesenangan. Nah itu. Padahal kita hidup itu pasti ada namanya mencari keberkahan. Pasti ada namanya like dan dislike. Iyalah. Kita hidup bermasyarakat pasti ada orang suka tentang kita, ada yang nggak suka. Paradoks lah, kehidupan itu adalah paradoks. Ya, kayak gitu sih. Terus kasus bully kenapa kok selalu ada, bahkan dari tingkat yang paling rendah TK, SD, SMP, SMA sampai kerja pun kayaknya ada. Pasti ada. Karena itu seperti kehidupan. Udah mendarah daging gitu. Nah, bully udah mendarah daging. Yang dibully sudah mendarah daging, yang membuli pun dia sudah mendarah daging. Jadi lebih terbiasa akhirnya kayak gitu ya. Nah, banyak juga kasus bullying yang mengakibatkan sampai kematian. Nah, itu yang bahaya itu. Menurut saya itu kenapa kok bisa sampai seperti itu? Ya, soalnya bacotan netizen ini menyayat-nyayat. Nah, itu. Tidak menyayat pakai silet, tapi pakai hati. Ya, sampai hati. Hatinya tersilat-silat. Tapi sadar gak sih netizen itu? Sepertinya sadar, tapi berhubung dia enjoy, akhirnya lama-kelamaan dianggap itu adalah hal yang biasa. Tapi hujatan itu gimana ya? Kayaknya si A melakukan ini biasa aja. Iya. Tapi ada keresahan, ada orang-orang yang nggak suka. Tiba-tiba ngehujat si A. Nah, yang hujat pertama ini followernya banyak. Otomatis ikut semua. Ikut hujat lagi. Hey, kalau kalian punya follower banyak, gunakanlah followermu untuk kebaikan. Jangan sampai menghujat-hujat orang. Sebarkan kebaikan, walaupun sebiji sawi. Bener ya? Mantap. Bener lah, itu adalah ayat. Nah, terus ada lagi nih. Kok kenapa orang-orang yang suka bully, itu dia selalu takut dibully balik? Nah itu, soalnya takut kemakan kata-katanya sendiri. Nah akhirnya dia takut ketangkep. Nah itu, kan ada beberapa kasus orang yang bully public figure-nya itu yang udah besar, terus dia ketangkep, dia akhirnya minta maaf, klarifikasi. Ada itu beberapa orang yang ibaratnya itu sangat-sangat ya memberi pengaruh lah. Ya kayak gitu. Nah terus habis ini kenapa kok orang itu tidak membuli? Agar orang itu tidak membuli. Gini, kalau menurut saya orang tidak membuli itu prinsipnya gini. Membuli tidak membuli, bumi tetap bulat. Dan mungkin bully dan tidak bully hidupnya tetap menjadi pengangguran. Seperti yang nonton ini. Seperti yang buat juga. Apalagi yang ini, aja pengangguran ini. Aja pengangguran. Nah, terus kesimpulan dari video ini apa? Tidak ada. Dan tidak ada kesimpulannya. Ya, gitu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share agar kita lebih terkenal. Dan nantikan video-video selanjutnya. Subscribe.